Yo, what's up guys? Welcome back to Young Dream ID. Kali ini kita mau bahas seputar kopi lagi. Ngomongin kopi bahas kayaknya terlalu berat kita ngomongin. Karena banyak kan yang ngomong apa perbedaannya kopi di kafe sama kopi biasa. Karena di kafe kan karena harganya mahal kan. Satu gelas bisa 40.000, 30.000, sedangkan kopi biasa aja 4.000 udah dapat. 30.000, 40.000 itu mungkin di kota ya. Di kota. Mungkin mereka bayar pajak yang cukup besar juga. Pajak dari penghasilan bulanan juga kan termasuk. Benar, pajak tempat sama pajak ini penghasilan bulanan. Kalau misalnya nggak terlalu besar banget mungkin masih ada kok yang harga 20 ribuan, 25 ribu, 23 ribu. Kalau di tempat gue sih masih 22 ribu lah paling mahalnya. Terus kenapa tuh? 4 ribu sama 20 ribuan. Iya, katanya rasanya sama aja, cuman beda di tempat sama di gelas doang. Bisa sama aja. Lo maksudnya menu apaan? Kalau yang 4 ribuan lo kopi hitam atau kopi susu saset, kok bisa sama kopi susu yang kopi espresso sama susu fresh milk? Kok bisa ya sama ya? Bisa. Kok kalau gue yang ngerasain beda loh? Beda loh. Emang beda gitu, nggak sama. Mungkin balik lagi ke selera sih. Karena banyak yang bilang gitu. Aku beda ya orang sama-sama kopi kok. Mungkin dia juga nggak tahu. Intinya perbedaan yang terjelas adalah kalau 4.000 itu kemungkinan besar sasetan ya, sekali seduh. Kalau misalnya kita nggak sasetan, kita ngolah dari biji dulu. Kita mesti tahu dulu ukuran gilingannya. Perlu ilmu juga untuk tahu itu kan. Udah gitu komposisi fresh milk dan lain-lain, bahan-bahan yang emang agak lebih mahal. Benar. Belum lagi memang ada grade di kopi itu, ada grade dari ya di susu juga kan ada UHT, ada fresh milk, lebih mahal fresh milk. Nah sedangkan kita kan pakainya fresh milk gitu. Fresh milk. Dari bahan aja udah beda harga gitu. Lalu ada grade-nya juga kopi itu, biji kopi itu. Oh, ada tingkat-tingkatannya gitu. Yes. Jadi ada yang namanya specialty grade, itu grade yang kita pakai. Yang biasanya mahal ya, yang biasanya bikin kopi jadi mahal ya, itu yang specialty grade. Special grade yang dibilang 40 ribuan itu. Iya, kalau 40 ribu mungkin karena bayar pajak juga. 40 ribu. Specialty grade satu, terus ada premium grade, ada commercial grade. Nah, mungkin yang lo pakai itu yang sasetan itu kemungkinan besar sih commercial grade ya. Namanya juga buat komersil kan, komersial dijual secara besar-besaran gitu. Nah intinya gini, specialty grade itu adalah biji kopi pilihan yang mana disortir lagi, yang mana nanti dinilai lagi, di quality control lagi, perjalanannya cukup panjang. Lalu sortiran dari specialty grade itu yang jelek-jeleknya ya masuk ke commercial grade. Oh gitu, jadi dipilihin dulu nih yang bagus mana, yang kurang bagus ini buat komersil gitu. Yes. Premium masih lebih bagus lah dibandingkan itu. Ini gua ada contohnya nih. Iya, ini ada contoh jadi. Nih. Kalau kalian bisa lihat. Ini tahu nih ngeblur apa enggak? Ini commercial grade. Termasuk commercial grade. Gue dapet dari. Itu yang bagusnya berarti ya? Ini yang jeleknya. Oh, yang jeleknya. Ini gue dapet komersil. Iya, gue dapet dari orang daerah ngasih ke gue. Ya gue terima karena gue takut nyinggung kan. Mesti terima. Nah, lu lihat sendiri lah bentuknya kayak begini nih biji kopi yang jelek. Warnanya udah nggak jelas. Warnanya warna-warni ya kan. Ada yang kuning, ada yang hitam banget, pecah-pecah. Ada bisa bekas hama, bisa bekas ulat, mungkin bekas apa ya. Itu disebutnya defect. Nah, sedangkan yang specialty grade itu kayak gini, mulus. Pilihan bener-bener pilihan. Nggak ada cacat sedikit. Nggak boleh. Specialty itu nggak boleh ada cacat. Oke, kelihatan nggak nih? Warnanya pun seragam. Nggak ada kuku kambing dan lain-lain. Oke, benar-benar. Itu salah satunya. Dan specialty grade itu benar-benar di QC. Nanti ada proses yang namanya proses tes uji cita rasa kopi. Dia mesti ada di nilai yang cukup tinggi. Jadi ada proses-prosesnya. Ada prosesnya panjang, cukup panjang. Jadi nggak asal bikin aja nih kopi, dituang, digiling terus dijadiin kopi kayak gitu. Jadi nggak segampang kopi ketemu air.
semuanya ada perhitungannya, ada konsep seduh juga, ada ekstraksi dan lain-lain gitu. Jadi memang awalnya juga kenapa gue tertarik untuk usaha kopi, waktu itu belum rame-rame banget sebenarnya waktu gue terjun kan. Gue tertarik karena mungkin gue pikirnya simpel waktu itu. Satu, kopi itu nggak basi kan, biji kopi tahan lama lah, dibandingkan roti, pisang kan cepat busuk. Kopi ini bisa gue simpan, gue pikir kan ada save time yang cukup lama. Setelah itu yang gue pikir adalah nyeduh kopi itu nggak susah, cuman kopi ketemu air. Tapi begitu air panas udah timbang kopi, aduh tinggal belajar dikit doang cara resep-resepnya gimana. Itu yang pemikiran awam gue. Tapi begitu gue dihadapkan dengan begitu gue terjun, gue dihadapkan dengan alat-alatnya. Oke, ini biji kopinya, lu mesti bikin produk ini, apalagi yang manual kan ya. Lu mesti bikin produk ini, oke silakan lu mainkan. Ini gilingannya berapa, suhunya berapa, ya kan? Oh, ada iniannya juga ya? Ada konsep seduh. Ada konsepnya. Jadi konsep seduh itu intinya simpelnya aja ya. Kita kan nyeduh kopi ini dari partikel bubuk ya. Kita ekstraksi, kita tungguin air, kita ekstraksi. Kita nggak pengen ekstraksinya itu terlalu tinggi, nggak pengen juga terlalu rendah. Kita pengen yang di tengah-tengah aja, yang ideal gitu loh. Istilahnya kalau terlalu tinggi itu over ekstrak, rasanya bakal nggak enak karena nggak ideal. Under juga nggak enak karena nggak ideal. Intinya begitu. Nggak enaknya bagaimana ya, gua takut salah ngejelasin sih. Intinya gitulah. Jadi semua tuh ada prosesnya. Jadi betul dari biji dipilih, biji kopi pilihan, bukan yang asal-asal yang dibilang tadi. Kalau komersil kan yang ya sortiran dari yang bagus, yang jeleknya ya udah. Kasarnya lu mau busuk juga nggak terlalu kasar ya, maksudnya ya kasarnya ya. Kasarnya. Lu mau yang busuk pun masuk ke situ. Dan ini kopi ini yang jelek kayak gini, kalau udah digiling, lu nggak bakal tahu. Yang lu tahu cuma bubuk kopinya aja. Apalagi udah ditimpa gula. Nah, ya udah rasanya udah kopi sama gula kan. Iya. Nah, makanya kalau misal lu pengen jajalin kopi specialty terutama nih, lu tanpa gula aja lu masih better lah. Kalau lu yang nggak terbiasa pahit, yang suka manis mungkin lu masih ngerasa pahit. Wajar namanya kopi. Cuman kalau gue emang bukan karena kopi, emang karena dari dulu gue ngeteh, gue ngopi, apapun itu gue emang nggak pakai gula. Dan ini baru kelihatan bener-bener realnya kopi itu seperti ini gitu. Ya balik lagi ke selera, balik lagi ya lo arahnya kemana. Ada yang bilang pecinta kopi berat itu kalau misalnya kopinya pahit, kopinya kental, panas banget, bahkan sampai digodok tuh sama air digodok. Padahal menurut teori itu bakal over ekstrak, terlalu terekstrak jadi cita rasanya agak kurang, berlebihan. Jadi cita rasanya mungkin bisa ketutupan sama pahitnya gitu. Sejatinya kopi itu kan buah ya, dari buah ceri kopi. Dan kalau misalnya kita ngikutin standar SGA, itu pedoman kita, dia tuh bilang, yang gue tangkap sih, sejatinya kopi itu buah, jadi seharusnya rasanya itu tidak pahit, dia harusnya rasanya itu menyenangkan. Menyenangkan, manis, asam, aromanya juga menyenangkan. Ini kalau misalnya tadi lo cium juga, aromanya juga menyenangkan nih. Iya. Baru dari biji. Ntar kalau digiling lebih keluar lagi aromanya. Lebih keluar lagi aromanya tuh menyenangkan banget. Salah satunya kenapa gue juga suka kopi, akhirnya gue terjun itu karena waktu begitu gue main ke coffee shop, ya salah satu coffee shop ternama. Begitu gue masuk, gue cium kopinya, kok aromanya enak banget ya. Iya, beda. Menyenangkan banget. Iya kayak gini, kayak sekarang ini. Menyenangkan banget. Gimana sih rasanya gitu. Akhirnya gue cobain. Oh iya beda ya rasanya, menarik nih. Terus setelah itu gue main lagi ke situ. Gue kan dulu suka espresso sama kopi gambar-gambar lah. Kopi latte itu. Cappuccino, flat white, ya kan. Padahal gue belum ngerti ini bedanya apa. Cuma gue cobain satu-satu. Hari ini gue minum cappuccino, besoknya gue minum flat white, besoknya gue minum piccolo, besoknya gue minum latte. Tapi semuanya digambar. Terus bedanya apa ya? Memang ada perbedaan sedikit di gelas waktu itu yang waktu gue lihat. Beda ukuran gelas ya kan. Gue rasain. Cuman yang uniknya itu gue ngerasain kopi susu kok tetap ada asemnya. Karena kan awalnya yang gue cinta banget itu kan karena aroma yang pas gue cium. Wah menarik nih aromanya, menyenangkan.
Nah begitu gue minum kopi susu itu, kok bisa sih kopi udah dicampur susu tapi masih ada rasa menyenangkan asamnya itu loh. Iya. Padahal udah kecampur susu. Yes. Asik banget sih menurut gue. Nah, di situ. Terus ya sembari gue menjalankan dunia kopi, gue belajar. Tadinya belajar otodidak ya kan, ngerasa belajar dari YouTube bisa, gue jalanin. Ternyata agak kurang. Kagak bisa. Gue ulik sendiri kan, belajar dari YouTube. Akhirnya gue mutusin untuk sekolah, ya kan. Emang sebelumnya pengen sekolah juga, cuman kan belum berkesempatan waktu itu. Oke. Akhirnya gue mutusin dan gue cari kesempatannya, gue jadiin. Akhirnya gue jadi. Dan setelah sekolah emang gue bisa, nggak bisa apa-apa. Sekolah itu cuman perkenalan doang. Ternyata memang ilmunya sangat banyak banget dan sampai gue geleng-geleng kepala. Karena yang pertama gue tahu adalah kopi itu hanya kopi ketemu air selesai. Dan ternyata banyak partikel-partikelnya juga. Variabelnya sangat banyak, hitungannya sangat banyak, pengetahuannya sangat banyak. Jadi nggak cukup setahun 2 tahun mungkin. Cukup sih. Tergantung bagaimana lu praktis, lu latihan ya. Benar-benar serius gitu. Jadi emang begitu gue perkenalan sekolah kopi itu gue bilang perkenalan ya. PDKT-nya nanti saat lu praktek sendiri. Lu ulang-ulang terus, lu praktekin, lu sambungin ke teori kenalan lu. Jadi diri sendiri kita yang bisa ngerasain gitu. Betul. Jadi begitu ini, oh iya kemarin belajarnya gini, kita sambungin, ntar satu ketemu, ntar ketemu lagi poinnya satu, baru gitu. Itu yang gua alamin gitu. Jadi prosesnya begitu panjang dan begitu ribet lah ya kan. Jadi untuk menghasilkan yang dibilang kopi, apa bedanya kopi 40.000 sama 4.000 itu prosesnya bener-bener panjang. Bener-bener banyak perhitungannya. Dan itu patut untuk diapresiasi, apalagi buat teman-teman kita di sana yang petani dan prosesor ya. Harus banyak-banyak diapresiasi. Kopi hebat. Ilmunya nggak mudah. Dan nggak murah juga ya. Nggak murah. Bahkan teman-teman yang ini quality control yang punya sertifikasi Q grader itu juga sangat luar biasa hebat. Dan dari mesin kopinya juga kan yang harganya tuh lumayan mahal kan? Lumayan mahal ya, mungkin bukan lumayan lagi sih, kalau standar gua udah mahal gitu. Iya mahal sih. Iya. Semurah-murahnya mesin kopi tetap aja harga motor. Harga motor benar. Jadi itulah perinciannya. Tadi gua mau bilang apa ya? Apa? Coba jelasin lagi nih biar yang belum tahu jadi tahu. Iya, jadi perjalanannya itu sangat panjang dari hulu ke hilir. Yang tadi gue bilang dari petani, dari prosesor, roaster, ya kan? Itu semua nggak bisa asal-asalan untuk menghasilkan biji kopi yang bagus, specialty. Bahkan ke baristanya pun untuk nyeduhnya itu semuanya perlu perhitungan. Baristanya pun mesti kompeten, mesti pintar, mesti tahu konsep brewing, mesti latihan, mesti praktis ya. Barulah akhirnya jadi kopi yang harga 20.000-an. 25.000. Ya kalau gue sih standarnya segitu, 20.000, 25.000 sih sebenarnya. Benar. 20.000 sih enggak sih. Itu terlalu curang. Kita ngecilin profit sebenarnya. Kalau di harga 20.000 itu sebenarnya gue sendiri ngecilin profit. Karena memang cost-nya itu sebenarnya cukup tinggi. Cost apresiasi itu memang tanpa batas sebenarnya. Jadi kopi pun banyak jenis-jenis ya kan. Yang lu bilang itu ada rasanya, nanti yang ini ketemu rasanya kayak lu biasa suka nanas nih, rasanya bisa jadi kayak nanas. Ini bisa jadi kayak anggur gitu, segala macam. Ada namanya flavor wheel, nanti lu boleh cek deh. Di Google nanti aja deh. Malas gue. Flavor wheel itu lo lihat itu banyak banget rasa di dalam kopi. Nah, dan waktu kita sekolah itu ya kita dikalibrasi dulu lidah kita. Kita disatuin dulu. Bener kalau itu ditatar. Iya. Bener nih cobain nih semua kopi nih. Kita dikalibrasi dulu, kita mesti satu dulu. Oh begini loh kopi. Beda-beda juga rasanya, lu bakal cobain tuh ya. Iya, jadi kalau kalibrasi itu ya kita ngikutin, nggak boleh ngikutin subjektivitas kita. Kita mesti ngikutin standar benar. Oh gitu, jadi bukan kata kita aja nih kopinya begini, padahal kalau kayak gitu nggak bakal ketemu. Kalau misalnya gue sukanya kopi pahit yang kental, pada awalnya kan gue begitu kan, sukanya kopi pahit yang kental. Cuman begitu tadi gue cerita, gue cium aroma itu, gue mulai jatuh cinta lagi nih sama aroma yang menarik ini nih, yang menyenangkan ini nih bagi karena gue. setiap kopi juga dari baunya beda-beda, bisa beda-beda. Iya.
ada yang bawa bunga, wah itu enak banget. Gitu. Jadi banyak jenis kopi yang Yes, oh ya, salah satunya lagi mungkin yang bikin beda adalah dari biji kopinya sendiri, itu. Arabica dan Robusta. Robusta itu nah, itu lebih apa murah. perbedaannya? Perbedaan Arabica sama Robusta? Iya. Ya salah satunya dari rasa, kedua kandungan kafein, ketiga ketinggian. Arabica itu ditanam lebih tinggi dibandingkan Robusta. Gitu. Ya itu. Dan Robusta itu kenapa lebih murah? Salah satunya ya mungkin dari ketinggian juga lebih rendah. Udah gitu dia lebih kuat, tanaman kopinya itu lebih kuat terhadap hama dan lain-lain ya. Arabica itu lebih sensitif, kasarnya begitu. Karena sejarah kopi masuk di Indonesia aja tahun sekian gue lupa, itu awalnya Arabica dulu dibawa sama Belanda. Dibawa sama Belanda itu VOC, dibawa ditanam Arabica, terus udah gitu terserang hama, Arabica mati, diganti sama Robusta. Belum, waktu itu Excelsa dulu. Excelsa atau Liberica gitu ya. Diganti, dia cukup kuat tapi ternyata mati juga sama hama. Akhirnya Robusta masuk ke Indonesia. Robusta ini yang kuat sama hama gitu. Setelah itu udah kesana-sananya Arabica masuk lagi, udah ini Arabica dipakai sama orang luar negeri deh. Gimana tuh tadi? 15 menit dari sini. Oke. Tadi cut sedikit ya, kameranya mati. Gue lanjutin. Robusta kebal hama, udah gitu maksudnya lebih tahan hama, udah gitu Arabica udah bisa ditanam lagi, akhirnya Arabica dipakai orang luar negeri deh. Iya. Jadi mungkin karena historical penjajahan kita juga ya, mungkin orang-orang kita dapatnya kopi Robusta, kopi yang lebih murah. Dan mungkin mereka memang lebih suka yang Arabica karena ada rasanya lebih enak lah. Gue sih jujur emang lebih suka Arabica. Dan sampai kan kalau nggak salah cerita orang tua ya, sampai ada kopi jagung, kopi beras yang bener adanya itu. Bener banyak gua nanya ke orang tua ya emang kayak gitu, ngerasain gitu. Terus apa lagi tadi gue lupa. Iya, karena udah dekat ya. Yang mau ngopi di tempat lo nih, yang penasaran mau ngopi di tempat lo. Kenapa itu? Mau ngopi datang aja. Di daerah manakah di sini? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jakarta Timur luas Pak. Jakarta Timur mana ini? Kecamatan Cipayung. Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cilangkap. Kelurahan Munjul, Jalan Kelurahan Munjul. Dice Coffee. Jalan Buni di Dice Coffee. Di sini harganya relatif lebih nyaman di kantong. Ya karena gue di dalam juga. Iya, jadi paling mahal rate-nya di sini. Untuk kopi? Untuk kopi berapa? 22.000. 22.000 ya, jadi bukan 40.000 di sini nih. Jadi untuk 22.000 kalian bisa nyobain kopi yang specialty ya. Iya, gua menyediain kopi specialty dan gua ngeraciknya pun pakai standar style specialty. Cara seduh dan lain-lainnya. Insya Allah sih gua nge-serve-nya sepenuh hati, semaksimal mungkin ya, mengikuti standar. Dan gue juga suka kok kalau misalnya ada yang mau berinteraksi untuk nanya-nanya. Boleh banget. Gue nggak bakal ngerasa kayak di pendekaran apa gimana. Ya mungkin dulu awal-awal sih risih juga sih kayak gimana ya. Kan dulu ya lebih kencang di dulu sih. Dulu itu kayak banyak orang baru ngerti kopi sedikit. Mungkin baru kenal dari film ya, film filosofi kopi. Atau dari itu filmnya sosial media atau segala macam. Baru tahu dikit, udah gitu langsung so tahu gitu loh, langsung ini seharusnya ini. Nah, awalnya sih risih, cuman sekarang juga udah nggak banyak yang kayak gitu dan gue juga udah lebih open minded sih untuk menerima yang kayak begitu. Gue lebih suka interaksi untuk ngasih tahu loh kayak gini sekarang ini. Jadi harapan gue sih supaya orang-orang juga pada tahu, teredukasi juga tentang kopi. Bukan ke harganya doang, tapi ke kualitasnya juga. Sangat disayangkan sih untuk teman-teman kita yang buka coffee shop juga, tapi mungkin dia nggak tahu ya. Bukannya gue merasa apa ya, mendiskreditkan apa enggak, sekali lagi enggak, mohon maaf. Tapi mereka nge-serve kurang layak lah, tidak mengikuti standar. Jadinya takutnya bikin kapok ke customer dan akhirnya customer mensamaratakan, kopi gitu-gitu juga sama aja mahal doang gitu. Iya, mungkin yang bilang kayak begitu korban kali.
Nggak tahu. Tapi sekali lagi mohon maaf, bukannya gua merasa paling benar, enggak, gua tetap tidak luput dengan banyak kesalahan. Hanya sangat disayangkan aja kalau misalnya terjadi seperti itu. Oh iya, satu lagi, kalian tuh jangan selalu terpaku sama origin atau daerah. Oh, terkenal kopi Aceh tuh kayak gini loh rasanya. Ada yang bilang asam, ada yang bilang nggak terlalu asam tapi pas gini. Sebenarnya enggak. Itu balik lagi ke proses pasca panen. Kalau kalian cari yang asam ya kalian cari proses pasca panen yang minimal full wash, sampai kalau benar-benar pengen asam ya natural proses, wine proses misalnya. Nah, itu yang termasuk menyumbangkan rasa asam di kopi selain proses-proses yang lainnya. Salah satu itu proses pasca panen. Jadi jangan terjebak sama origin daerah. Kalian kenalnya kopi Jawa Barat tuh kayak gini, kalian dapat proses yang lain kok nggak sama ya? Iya, gitu. beda. Oh ya, salah satunya juga yang bikin harga kopi itu bervariasi, ada yang mahal, ada yang murah ya, salah satunya juga dari proses pasca panen. Proses pasca panen itu ya simpelnya ya, yang rentan untuk gagal sama yang lebih cepat, maksudnya proses pasca panen yang cepat untuk diproses itu bakal lebih murah. Ada juga proses pasca panen yang agak panjang dan rentan gagal, itu bakal mahal, yes. Contohnya natural proses misalnya kan, bakal ngaruhin ke harga. Ya itulah proses pasca panen, kalian mesti kenalin juga, mesti cari tahu juga, coba searching di Google, belajar di YouTube coba. Untuk yang nggak tahu ya, maksud gue untuk yang awam. Kalau yang udah tahu ya bagus, bukan merasa ngajarin, enggak. Benar, kita sharing doang. Sharing doang. Saya pun masih banyak salah, banyak tak luput dari kesalahan. Oke, kali ini lu nanti bakal praktek atau apa? Perkenalan kopi ya. Jadi gue pengen memperkenalkan salah satu proses ya yang membedakan kenapa tuh kopi bisa mahal. Inilah salah satu prosesnya, namanya proses cupping. Cupping itu ya uji cita rasa kopi, yang mana di cupping itu kita bisa menentukan juga kopi ini masuk ke specialty grade atau enggak. Sudah disortir, biji kopinya bagus-bagus, tapi di cupping lagi, di quality control lagi. Gimana dia ya? Nilainya mencukupi nggak untuk standar specialty gitu. Karena untuk mencapai standar specialty itu nilainya cukup tinggi, ada di angka 8 kalau di cupping score. Oh gitu? Yes. Dia nilainya itu dari 6, 7, 8, 9. Nah kalau untuk specialty itu berarti di 8. Gitu. Dari rasa, dari flavor wheel, dari rasa itu juga ada kriteria-kriterianya, yang spices, yang mana kalau spices itu di rentan berapa. Nah nanti itu bakal di breakdown semua, dari aroma saat masih baru digiling, maksudnya masih kering ya, bubuk kopi kering tuh aromanya bakal di breakdown. Nanti begitu udah kena air bakal di breakdown aromanya dan segala macamnya, dari manisan kopinya ya. Manisan kopinya walaupun tanpa gula ya, manis. Kopi itu harusnya manis karena dia berasal dari buah ya. Manisan, keasaman, balance rasanya, aftertaste-nya dan lain-lain banyak gitu. Nanti akan di breakdown semua, nanti ada kolom overall juga untuk itu banyak kolom-kolomnya, banyak segmen-segmennya, yang mana itu ada pakem-pakemnya, maksudnya ada parameternya. Benar. Kayak yang tadi gue bilang, spices itu parameternya di angka berapa sih nilainya. Kalau misalnya yang enzimatik itu atau yang buah-buahan itu yang menyenangkan itu parameternya di angka berapa sih buah-buah ini gitu loh. Atau yang floral itu ada di angka berapa sih. Jadi ada pakem-pakem penilaiannya juga. And then itu semua ada pakem-pakem dan parameternya. Nanti akan disisihkan satu kolom, yaitu kolom overall. Overall itu bisa mengikuti subjektivitas kita sukanya kopi yang seperti apa. Kalau kamu suka spices, misalnya lu suka spices, ya mungkin bisa tinggi di overall, walaupun di yang sebelumnya itu ada pakemnya. Kalau misalnya spices itu di sekian misalnya gitu. Oh gitu. Jadi memang semuanya bakal di breakdown dari yang mulai pakem sampai ada subjektivitasnya. Baru ketahuan tuh nilainya berapa. Cukup gak untuk masuk kriteria specialty? Nah itu tuh salah satu yang bikin mahal juga.
Jadi ada, iya, jadi kita sendiri juga. Iya, jadi kopi itu nggak semudah yang sebelumnya saya belum tahu ya. Sebelumnya saya awam misalnya, sekarang juga sih masih awam sih. Nggak semudah yang saya pikirkan dulu. Benar. Kan tadi saya bilang kan, iya, bukan cuma air panas ketemu kopi jadi. nah itu dia, nggak semudah itu yang gue pikirkan. Begitu gue ditemuin sama alat-alat itu bingung. Nah, iya, banyak banget gitu. Iya, oke ini alat-alatnya, ini kopinya. Oke sekarang terserah mau bikin produk apa ini apa, bingung. Wah ini bijinya, gue giling nomor berapa nih ya kan? Iya. Kekasarannya nomor berapa nih ya kan? Suhunya berapa? Ntar diapain? Caranya gimana biar kopinya enak? Gitu. Praktekin nih. Tahunya kok gini rasanya? Beda sama disuduhin sama barista ya, istilahnya penyeduh ya. Nah, beda. Kita belajar gitu. Akhirnya menemukan rasa yang pas gitu. Ya mesti belajar. Belajar praktek. Oke, kali ini lu bakal praktekin ya? Enggak praktek. Gua pengenalan aja ya. Buat gambaran yang tadi. Buat sharing-sharing juga. Buat gambaran. Ini loh, ada proses ini loh. Mengapa kopi juga bisa mahal gitu loh. Maksudnya bisa beda harganya gitu loh. Karena memang ada proses-proses itu, ada quality control dan lain-lain gitu. Lepas dari yang tadi ya, udah gue tunjukin sekali lagi nih. Ini kopi yang komersil. Bentuknya kayak begini, retak-retak, pecah, bolong, warnanya nggak jelas. Dan kalau ini kalau udah digiling ya kalian nggak bakal tahu. Ini yang bakal masuk ke lambung kalian. Katanya kopi nggak sehat, apalagi pakai gula nggak sehat. Ya gimana mau sehat kalau misalnya ini defect kayak begini, oke? Udah gitu kalian pakein gula, gimana mau sehat gitu. Nah, ini yang specialty grade, mulus, rata warnanya, oke? Ini bukan karena roastingnya beda-beda, enggak. Ini sama. Memang kopinya dari awal. Itu kawan. Oke, jadi kali ini langsung aja nih mau. Gue mau saran dulu. Saran gue kalau misalnya emang kalian ngerasa ngopi di warung kopi itu mahal ya, karena kita kan bayar karyawan dan lain-lain juga. Sengaja kalian kalau mau kopi sehat ya kalian beli aja lah biji kopinya. Yang minimal yang premium grade lah. Premium grade ya memang ada bolong-bolongnya sedikit, ada retak-retaknya sedikit ya nggak masalah. Sengaja itu lebih sehat dan kalau bisa tanpa gula, kalau bisa arabica. Ya kalau misalnya memang selera kalian robusta, maksudnya yang lebih cenderung ke rasa kopi banget, ya boleh juga sih robusta. Cuman kafein. Kalau robusta kafeinnya lebih tinggi. Kalau kalian cari melek ya robusta. And then kalau yang sehat ya, tips gue ya, kalau bisa sih specialty lebih sehat dibandingkan premium karena lebih tersortir, lebih tinggi standarnya. Tapi kalau misalnya mau yang lebih agak murahan ya ini premium grade. Udah gitu kalau bisa kalian ambil dari biji supaya kalian tahu sendiri tuh bijinya kayak gimana. Jangan sampai biji kopi yang kayak gini. Kalau saya sih ngeliatnya aja agak serem gitu loh. Kalau tahu, coba lu lihat dah. Kalau lu tahu kopi kayak gini agak serem ya. Iya, ngeri banget, udah beda banget perbedaannya sampai gitu ya. Warnanya juga udah beda. Terus banyak yang bolong-bolong. Iya, bolong, retak dan lain-lain gitu loh. Nah, kalau bisa sih ya itu, terus nggak usah pakai gula. Kalau arabica sih ya kalian nikmatin lah rasanya itu yang ada di kopi arabica itu, ada spices, ada fruity dan lain-lain. Mantep kalau dapet yang floral tuh enak tuh, notes floral tuh enak, memperkaya cita rasa kopi. And then ya itulah, kalau bisa nggak pakai creamer. Oke. Udah langsung nih kita mau lu buat sharing ya. Iya. Oke, yang pertama-tama alat gua nggak lengkap. Sebenarnya itu ada, kalau yang lengkap itu dia sampai ada warnanya, apa sih namanya, kartu warna. Kartu warna itu untuk ngelihat tingkat kematangan kopinya, biji kopinya. Dia semakin gelapnya semana gitu. Karena kan yang kita tahu kan ada yang medium, ada yang lebih terang dan lain-lain. Pertama, sebelum lo cupping itu, lo isi itu dulu, oke? Setelah itu, lo fragrance, masuk ke kolom fragrance, itu adalah lo hirup aromanya. Aromanya ada aroma apa aja sih? Lo bisa pakai bantuan flavor wheel juga. Lo bisa cek di Google flavor wheel. Oh ini kayak aroma ini, aroma itu, aroma ini, aroma itu. Oke, setelah itu lo tulis di sini. Ada kolom notes di sini lo tulis.
Nah itu kenapa semua itu dijalankan, karena nanti ada skor demi skor, nanti akan dihitung hasil skornya itu di angka berapa. Nah yang tadi gue bilang specialty grade itu mesti di angka 8 ke atas. Jadi walaupun biji kopi lu bagus tapi nanti hasil skornya di bawah 8 masih belum bisa dikategorikan sebagai specialty grade. Oke. Let's say kita udah ngelakuin itu semua, sekarang langsung kita udah siap semua nih, udah fragrance, sudah kita tulis kita zamannya berapa, habis itu langsung kita seduh kopinya. Langsung kita seduh. Oke. 1:18 rasionya perbandingan air sama kopi. Kalau misalnya mau tanya lebih lanjut lagi, gue nggak bisa jelasin sekarang karena kenapa? Takutnya fokus kita bakal terpecah, bakal terbelah. Jadi ini hanya perkenalan aja. Kita juga nggak belajar cupping, hanya perkenalan aja untuk membedakan. Untuk kita supaya kita kenal nih sama kopi itu, kenapa sih kopi itu bisa mahal? Bukan hanya ngejual tempat doang loh sama gelas yang bagus gitu loh. Tapi memang perjalanannya itu ya memang patut untuk dihargai segitu, patut juga untuk diapresiasi. Karena kopi ini sudah bisa dimaksud ke komoditas sebenarnya. Banyak orang yang mencari nafkah, mencari uang dari kopi, dari petani, dari prosesor, roaster, bahkan barista pun sekalipun yang langsung bertemu kepada customer atau konsumen bisa dibilang sebagai komoditas gitu loh. Nah setelah udah begini didiamkan 4 menit supaya dia terekstraksi dulu, brew time sama sekalian dia nurunin suhu. Begitu kita udah 4 menit, sudah ekstraksinya sudah cukup, baru bisa kita jajali, kita cobain. Udah pas juga suhunya di lidah kita. Oke, di-cut aja dulu. 2, 1. Oke, sekarang udah 4 menit, waktunya kita break. Kita break ini, kita hancurin kremanya yang di atas ini. Kenapa? Karena ini krema itu mengandung minyak pada biji kopi. Sehingga kalau misalnya kita minum sama krema-kremanya, sama minyak-minyak, minyak itu bakal nempel di lidah. Begitu nempel di lidah itu, setelah kita minum lagi kopi yang kedua kalinya masih ada minyaknya. Jadi seakan-akan kopi itu rasanya strong banget, rasanya masih nyangkut terus karena ya minyak pada mulut kita gitu. Nah itu alasannya juga yang gue tahu ya, yang alasan yang pernah gue dengar, bedanya Americano sama long black itu apa? Padahal cuma beda di penuangan aja. Kalau Americano itu di bawah sehingga minyaknya udah espressonya di bawah, krema espressonya itu udah pecah sama air. Sedangkan kalau long black itu espressonya sudah terisi air baru dikasih espresso, jadi minyaknya lebih tidak hancur, lebih awet gitu di atas. Jadi begitu diminum ngaruhnya dari minyak itu di mulut. Nah itu yang membedakan. Oke, sekarang kita break. Ini sendok buah, satunya sendok makan, satunya sendok cupping. Ini Hario Kasuya. Gue harusnya punya 2, gue salah beli waktu itu, gue beli sama paket ini. Jadi agak susah untuk ngebreaknya, dan ngebreak itu sebenarnya hanya boleh 1 kali. Sekali ini langsung ngebreak. Oke, sekarang gue break aja. Sekali lagi kita nggak belajar cupping ya, ini hanya perkenalan aja. Ini perkenalan begitu panjangnya, begitulah ada proses pada kopi itu gitu. Ada loh proses pada kopi itu. Di break seperti ini. Nah ini gue kurang sempurna, masih ada sisa. Gue bakal break lagi sekali lagi. Harusnya hanya sekali tarik sih. Dan gue juga bukan sertifikasi Q grader ya, gue bukan Q grader. Jadi gue memang nggak terlalu ini untuk membahas ini, nggak terlalu punya hak ya. Tapi gue belajar cupping berkali-kali dan gue praktekin berkali-kali. Cuma gue nggak ambil sertifikasi ujian Q grader. Oke, ini bisa langsung kita uyup. Tadi harusnya dicium juga aromanya supaya kita tahu semua perjalanannya, aroma kering, aroma basah. Kita cium. Bahkan tadi pas lagi di break juga harusnya dicium. Oke, setelah itu cupping. Cara ngetesnya itu ngambil dari sudut sini, kita ambil, baru kita minum dari sudut sebelahnya. Kita mesti spray, kita mesti seruput spray supaya air ini benar-benar nyemprot atau ke spray ke lidah kita supaya lebih sensitif gitu loh.
Bahkan harus ke spray, bukan harus ya, bahkan dianjurkan, kalau saya sih yang anjurkan, spray itu lidah sampai ke belakang. Jadi benar-benar terasa ini kopi ini rasa apa aja gitu loh. Karena yang seperti tadi kita bilang, seperti yang tadi kita tahu, kopi itu banyak banget rasanya. Contohnya di flavor wheel. Nah ini harusnya, gue juga harusnya membutuhkan bantuan flavor wheel. Cuman kali ini gue nggak sedang cupping, gue hanya perkenalan dan kita sedang nggak ngebahas cupping, kita sedang nggak belajar cupping. Dan gue juga nggak bersertifikasi Q grader untuk membahas ini ke kalian. Jadi hanya perkenalan aja. Oke, udah gitu lo seruput. Gitu seruputnya. Mesti agak nggak sopan. Cuman sopannya begitu. Kasarnya gitu loh. Kalau misalnya di cupping itu atau di kopi itu kita istilahnya nggak sopan ya. Tapi ini sopannya kita tuh begitu untuk nyobain kopi. Mesti gitu. Oke? Nah itu bakal terasa tuh, lebih berasa. Ini ada rasa apa aja ya di kopi ini ya. Ada ini, ada itu. Kita tulis di notes di kolom sini. Kita tulis di notes. Nah di sini tuh ada setelah di break aroma gimana, flavornya bagaimana, flavornya nanti ada garis-garis, nanti kita nilai. Setelah itu ada acidity, ada intensitas dari keasaman atau acidity-nya. Setelah itu ada body dari kopinya. Body itu kayak apa ya? Kayak kekentalan apa, kayak mouthfeel di mulut lo gitu loh. Kepenuhan di mulut lo. Sorry kalau salah ya. Setelah itu ada uniformity. Oke. Salah satunya juga yang harus diperhatikan di cupping itu sebenarnya satu merek kopi, satu biji kopi yang sama harusnya kita cupping untuk 5 gelas. Jadi harusnya ini ada 5 gelas. Ada 5 gelas dengan kopi yang sama. Tujuannya apa? Untuk kita tahu keseragamannya, apakah kopi ini konsisten sama semua rasanya, apa beda-beda. Kalau ada beda-beda itu kenapa? Jangan-jangan ada defect atau apa yang masuk ke dalam situ gitu. Jadi kalau misalnya uniformity semuanya sama, oke, berarti aman nih, nggak ada apa-apa kopinya, nggak ada defect dan lain-lain. Setelah itu ada balance, rasanya balance gak kopi ini dari rasa pahit, asam manis dan rasa kopinya ya, balance atau enggak. Setelah itu ada clean cut, setelah itu ada sweetness, kemanisan, lalu ke overall. Nah kalau untuk yang sebelumnya itu kita ada tolak ukurnya. Kalau misalnya kopinya begini, nilainya berapa yang pantas gitu loh. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah kita ngasih nilai. Ada itu kan semua ada parameter ya, ada tolak ukurnya ya. Ada kolom di sini disisakan kolom overall untuk subjektivitas kita. Kita suka, ini tergantung selera kita. Kalau di overall selera kita ini, kita suka kopi ini, kita nilai berapa. Oke. Setelah itu ada defect, ada kolom defect. Ada defectnya atau enggak. Kalau misalnya ada defectnya, major sama minor. Oke. Major minor defect. Ya pokoknya defect lah, gua kurang inget. Oh iya, major sama minor bener. Tapi kalau di sini bacanya tank sama fall, defect yang minor sama defect yang major. Kalau misalnya memang ada, nanti bakal dijumlah, bakal dikurangin nilainya gitu. Setelah itu baru dijumlah nilainya, hasilnya berapa. Kalau 8 masuk specialty grade, jadi kopi mahal. Kalau di bawah 8 masuk premium grade. Gitu, baik. Nah, waktunya ngopi. Gue nggak lagi cupping nih, gue pengen ngopi tubruk sebenarnya tadi. Cuman ya sekalian lah kita bikin cupping gitu. Seger. Udah, gue usah lama-lama gitu ya. 3, 2, 1. Oke guys, cukup itu dari kita penjelasannya. Ya semoga menjawab lah, semoga singkat, padat dan jelas ya kan. Gak usah lama-lama. Iya. Langsung aja lah ya. Iya, benar. Ayo. Apa? Udah bisa belum? Kemarin gue bisa tuh sendiri yang pas main game. Masa gue iya. lupa lagi. Apa? Tetap kabarkan semangat mudamu untuk untuk apa? Kaula muda. Kaula ini. Apa? Kaula muda, keep your spirit on top. Gue Irul. Gue siapa? Gue Dani. Oke, bye.